Tidak melanjutkan program rumah DP 0 rupiah adalah keputusan tepat. Saat Anies Baswedan sibuk mencari rekan koalisi, satu lagi program andalannya tidak lagi menjadi prioritas pembangunan Jakarta. Program itu adalah program rumah DP 0 rupiah. Detik.com memberitakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan dana untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah pada tahun 2023. Sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, program DP 0 rupiah ini memang sudah menjadi pro kontra. Yang mendukung Anies tentu saja merasa program ini brilian dan bisa menyajikan hunian untuk warga Jakarta yang miskin. Yang berpikir rasional tentu memperingatkan bahwa program ini manis kelihatannya tapi susah pelaksanaannya. Meski sudah diingatkan, program DP 0 rupiah tetap digeber dengan target luar biasa. Dalam RPJMD DKI Jakarta 2017 sampai dengan 2022, target rumah DP 0 rupiah yang akan dibangun adalah 232,214 unit. Target itu hendak dicapai dengan pembagian pembangunan 14.000 unit melalui BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme KPBU dan mekanisme pasar. Kalau ingin melihat dokumen RPJMD DKI Jakarta, bisa kalian lihat tentunya. Dalam 5 tahun, jumlah DP 0 rupiah yang dibangun oleh 2.332 unit mungkin karena targetnya terlalu jauh. Maka dalam rencana pembangunan daerah DKI Jakarta 2023-2026, target pembangunan rumah DP 0 rupiah diturunkan menjadi 9.081 unit. Tidak dijelaskan dalam dokumen itu soal pembagian pembangunan antara BUMD dengan mekanisme pasar. Hanya dituliskan jumlahnya saja. Dokumen RPD DKI Jakarta 2023-2026 bisa juga dilihat. Bagi saya, jauh targetnya pembangunan rumah DP 0 rupiah dari target awal adalah salah satu indikasi bahwa program ini adalah program gagal. Target awal yang bombastis hanya untuk pencitraan saja, biar kelihatan konsisten dengan janji kampanye. Selain itu, syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 rupiah juga tidak berpihak kepada orang miskin. Awalnya syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 rupiah adalah berpenghasilan minimal 7 juta rupiah. Syarat itu kemudian naik menjadi berpenghasilan minimal 14 juta rupiah. Masa penghasilan segitu masuk kategori miskin? Bagi saya kok tidak, dengan begitu jelas bahwa program ini melenceng dari tujuan awal untuk menyediakan hunian bagi masyarakat yang miskin. Indikasi kegagalan lainnya adalah soal bentuk rumah. Janji awal rumah DP 0 rupiah adalah rumah tapak, yang dibangun kemudian adalah rumah susun. Tidak sesuai janji lagi kan? Semakin jelas bahwa program DP 0 rupiah hanyalah janji kampanye yang susah diwujudkan. Meskipun demikian, masih ada yang membela program DP 0 rupiah. Hanya saja pembelaannya terkesan asal membela saja. Ada yang berkata targetnya tidak tercapai karena ada pandemi, padahal 2 tahun sebelum pandemi juga membangun non-aset. Ada yang berkata program ini gagal karena terbukti ada yang dibangun padahal spesifikasi rumah dan syarat memilikinya jauh berbeda dengan janji awal. Tapi tetap saja kelihatan gagalnya, walau dibela seperti apapun. Karena itulah, saya setuju kalau program DP 0 rupiah tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik anggarannya untuk program hunian yang lebih jelas. Anggap saja program DP 0 rupiah adalah janji kampanye yang bombastis tapi tanpa bukti. Tidak melanjutkan program rumah DP 0 rupiah adalah keputusan tepat. Saat Anies Baswedan sibuk mencari rekan koalisi, satu lagi program andalannya tidak lagi menjadi prioritas pembangunan Jakarta. Program itu adalah program rumah DP 0 rupiah. Detik.com memberitakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan dana untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah pada tahun 2023. Sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, program DP 0 rupiah ini memang sudah menjadi pro kontra.
Yang mendukung Anies tentu saja merasa program ini brilian dan bisa menyajikan hunian untuk warga Jakarta yang miskin. Yang berpikir rasional tentu memperingatkan bahwa program ini manis kelihatannya tapi susah pelaksanaannya. Meski sudah diingatkan, program DP 0 rupiah tetap digeber dengan target luar biasa. Dalam RPJMD DKI Jakarta 2017 sampai dengan 2022, target rumah DP 0 rupiah yang akan dibangun adalah 232,214 unit. Target itu hendak dicapai dengan pembangunan 14.000 unit melalui BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme KPBU dan mekanisme pasar. Kalau ingin melihat dokumen RPJMD DKI Jakarta, bisa kalian lihat tentunya. Dalam 5 tahun, jumlah DP 0 rupiah yang dibangun oleh 2.332 unit mungkin karena targetnya terlalu jauh. Maka dalam rencana pembangunan daerah DKI Jakarta 2023-2026, target pembangunan rumah DP 0 rupiah diturunkan menjadi 9.081 unit. Tidak dijelaskan dalam dokumen itu soal pembagian pembangunan antara BUMD dengan mekanisme pasar. Hanya dituliskan jumlahnya saja. Dokumen RPD DKI Jakarta 2023-2026 bisa juga dilihat. Bagi saya, jauh targetnya pembangunan rumah DP 0 rupiah dari target awal adalah salah satu indikasi bahwa program ini adalah program gagal. Target awal yang bombastis hanya untuk pencitraan saja, biar kelihatan konsisten dengan janji kampanye. Selain itu, syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 rupiah juga tidak berpihak kepada orang miskin. Awalnya syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 rupiah adalah berpenghasilan minimal 7 juta rupiah. Syarat itu kemudian naik menjadi berpenghasilan minimal 14 juta rupiah. Masa penghasilan segitu masuk kategori miskin? Bagi saya kok tidak, dengan begitu jelas bahwa program ini melenceng dari tujuan awal untuk menyediakan hunian bagi masyarakat yang miskin. Indikasi kegagalan lainnya adalah soal bentuk rumah. Janji awal rumah DP 0 rupiah adalah rumah tapak, yang dibangun kemudian adalah rumah susun. Tidak sesuai janji lagi kan? Semakin jelas bahwa program DP 0 rupiah hanyalah janji kampanye yang susah diwujudkan. Meskipun demikian, masih ada yang membela program DP 0 rupiah. Hanya saja pembelaannya terkesan asal membela saja. Ada yang berkata targetnya tidak tercapai karena ada pandemi, padahal 2 tahun sebelum pandemi juga membangun non-aset. Ada yang berkata program ini gagal karena terbukti ada yang dibangun padahal spesifikasi rumah dan syarat memilikinya jauh berbeda dengan janji awal. Tapi tetap saja kelihatan gagalnya walau dibela seperti apapun. Karena itulah, saya setuju kalau program DP 0 rupiah tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik anggarannya untuk program hunian yang lebih jelas. Anggap saja program DP 0 rupiah adalah janji kampanye yang bombastis tapi tanpa bukti.